Siksanya orang tua kodong. Dihamilkan kita 9 bulan. Asiraki ulen atampu. 9 bulan kita dihamilkan. Temak kada siang, temak kada malam. Yang penting selamat ki bayinya. Belum itu melahirkan kita antara kuburan dan rumah sakit. Dia rela bercucuran air mata. Dia rela bercucuran darah. Dia rela kehabisan darah demi anaknya kita untuk dicintainya. Demi anaknya kita untuk diselamatkannya. Ketika itu dibesarkan, kita disusui, dikasih makan, disuap, dikasih makan, disuap, besar kita. Tapi kenapa ketika kita besar kurang ajar sama orang tua? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridal walidain, sutillahu fi sutil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Nabilangi gurutta naiya to madosaire to doai pajajanna. Orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya, ibunya khususnya atau bapaknya, runtukmu itu deceng, runtukmu itu lampu, runtukmu itu tajam, tapi tajamnya milam kue. Artinya dia tidak akan pernah mendapatkan keberkahan hidup. Engkasih usahana, ndak lama bangkrut. Iya, tinggi jabatannya, ndak lama dimutasi. Kenapa? Barakana zamannya mangedek gaga. Magedek gaga barakana kurang ngajar sama orang tua. Banyaknya tong anak apa kurang ajar sama orang tuanya. Baru dia yang merasa jago, dia yang paling tinggi sekolahnya. Emaknya bilang tidak ada sekolahnya. Astagfirullah. Ya Allah ya Karim, ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ibundaku. Betapa sayangnya ibunda kepada kita. Dia rela kepanasan, dia rela kedinginan, dia rela kepanasan malam menjadi siang, siang menjadi malam. Untuk kita dicintainya anak-anaknya, untuk kita anaknya supaya besar. Orang tua tidak minta apa-apa. Mama tidak minta diberikan emas, mama tidak minta diberikan mobil, mama tidak minta digaji. Mama hanya minta untuk dicintai dan dihargai. Cium tangannya minta ridhonya. Ya moto sukses hari ini Pak jadi pengusaha karena doanya ibu. Seiring berjalannya waktu, siang berganti malam, malam berganti bulan, bulan berganti tahun. Secara hitungan matematik, umur kita semakin berkurang, semakin bertambah. Tapi secara hitungan yang hakiki, umur kita semakin berkurang. Artinya cepat maupun lambat, jauh maupun dekat, maka semakin kita dekat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian itu adalah merupakan kepastian. Injo kematian adalah merupakan kepastian. Elokki atau teaki, adrakki atau andaki, sama ji. Mauki atau tidak mauki, tapi kalau tiba masanya ajal, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Maka kematian itu adalah merupakan kepastian, maka perlu ki hati-hati, perlu ki waspada, perlu ki perhatian, perlu ki kebijaksanaan supaya kita melangkahkan kehidupan di dunia ini dalam senantiasa yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Anak-anak tak sehat? Alhamdulillah. Cicilan tak lunas sebagian. Coba ibu-ibu kita bersalawat. Coba ibu-ibu bersalawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam. Coba semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ibu-ibu diam. Coba bapak-bapak. Ya. Nah, nganyi sumpah. Ya, coba. Ibu-ibu diam. Bapak ya, bapak-bapak semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Nu jago toh. Tepuk tangan dulu luar biasa. Kukira sumpah lo deh. Ternyata nu jago. Baik, amin. Mudah-mudahan yang baca salawat tadi insyaallah diberikan kemewahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di akhir kehidupan tadi mengucapkan la ilaha illallah. Karena itu mipa ucapan mulia, itu mi ucapan paling baik, itu mi ucapan yang paling terbaik di akhir kehidupan kita mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kadang ada berkata, Ustaz, engkau tahu Ustaz, batin aku bacakan kutuntun la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tidak bisa Ustaz. Justru keluarkan kata-kata yang tidak baik, justru mengeluarkan perkataan-perkataan yang buruk, justru sifat-sifatnya keluar, bahkan banyak gerakan-gerakan yang tidak baik. Ternyata memang Rasul memberikan bocoran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan bocoran, ketika engkau mengatakan Islam dirimu, narekomiseng alemu sallana sang alena, nukira dirimu Islam damilan dirimu, tapi dua sifatmu kau tidak ubah, kemudian kau menghadapi sakarat, maka jangan engkau tidak akan mampu mengucapkan la ilaha illallah. Maka dua sifatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan harap akan mendapatkan kenikmatan ketika menghadapi sakarat. Punna Islam nabilan dirinya sallana ku akalena. Yang pertama kata Rasulullah, tapi memandang enteng yang namanya solat. Pandang enteng sembayang sembayang jipuna subuhi, asar pilagi baru solat. Sembayang jipuna asara, tapi isa pilagi baru solat. Nalangka-langkai solat, apalagi kalau memang tidak mau sembayang. Betul? Bu, sesibuk apapun kita jangan tinggalkan solat tak. Betul? Pak, sehebat apapun kita, sekuasa apapun kita, sekuat tenaga apapun kita, sesibuk apapun kita di luar sana, jangan tinggalkan solat. Magai sempayange laleng asalamakeng, magai sembayang jalan keselamatan fi dunia wal akhirah. Mau berkah kehidupan tak, jaga solat tak. Mau tenang kehidupan tak, perbaiki ibadat tak. Mau bagus kehidupan tak, jaga solat 5 waktu. Karena kunci sukses ada solat 5 waktu. Kunci surga ada solat 5 waktu. Nah, banyak natong orang tidak solat. Betul. Banyak tong orang tidak sadar. Rek mengtodo tahu tala sadar. Nah kasih sama di waktu solat bukan waktu solat. Nah kasih sama di siang atau malam. Nah kasih sama di bulan Ramadan bukan bulan Ramadan. Ia pada sembayang punna allona juma sekalina minro nalle sandalak na tahu. Ambil sandalnya orang.
Tapi mudah-mudahan tidak ada di sini. Amin. Maka jaga salat kita. Pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dalam kubur adalah salat. Jikalau bagus salatnya maka semua akan ikut bagus. Tapi kapan salatnya tidak baik, maka semua akan ikut tidak baik. Bu, mana lohi pak buntingan ta sembayang. Paling banyak orang tunda-tunda salatnya pun nalohi pak buntingan. Betul tidak? Ya ngaku. Kenapa na betul? Tidak. Ada juga ibu-ibu di kampungku, bukan, di tetangga ke kampungku. Oh, di sini juga. Kuaren re. Pada jentuk ke palek balong. Ada ibu-ibu baru jam 10 buah badrami. Kalinya jam pui utamua. Badra pipa nomor 7. Nana pake mosodena. Apakah sedo? Nah pakai sedonya mie campur ungu warna biru merah jingga seperti malampir. Astagfirullah. Nah pakai mie cilanya. Sudah pakai cilanya ditutup dengan rencong dari atas sampai bibir tebal sekali. Setelah sudah merencong ndak boleh ketemu bibir atas sama bibir bawah. Jadi punana keo mi bapak na tidak bisa bilang bapak na, angku mami ahak na. Di mana ke ahak na? Oh ahak na. Subhanallah. Ibu tidak dilarang, boleh. Percantik diri boleh, tidak ada masalah. Tapi jangan gara-gara kita badra, kita tidak sholat. Betul? Jangan gara-gara rencong kita tinggalkan sholat. Jangan gara-gara cilak kita tinggalkan sholat. Alamat kecelakaan gara-gara badrakmu kau tinggalkan sholat. Alamat kecelakaan gara-gara yang lain baru kamu tinggalkan sholat. Dan ini kenyataan. Kalau berbicara tentang dunia, dia rela korbankan apapun. Habis hartanya, habis uangnya demi tercapai dunianya. Tapi ketika untuk akhiratnya selalu berpikir. Nah tiba masanya ajal, maka akan timbul penyesalan. Nampa minasasala kalena. Oh karai, ku menyesal di hadapanmu ya Allah. Ku menyangis ya Allah, ku sassala kalengku. Apa nakana karing Allah Ta'ala. Penyesalanmu hari ini tidak ada gunanya. Karena kau diberikan kesempatan di dunia, tapi kau tidak pergunakan kesempatan itu dengan baik. Maka mudah-mudahan insya Allah ibu-ibu yang ada di sini, bapak-bapak yang ada di sini, mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah. Amin. Amin ya Rabbal. Apalagi subhanallah, ibu-ibu yang hadir malam ini, masya Allah, wajah-wajah surga ngasih. Amin. Apalagi kerudungnya, ada semua warnanya. Ada warna pink, ada warna merah, ada warna hitam, ada warna hijau. Mudah-mudahan lunas. Lunas mi. Oh subhanallah. Lunas. Maunya ditulis di situ lunas. Kencan dah tu Ustaz. Agatona pale. Subhanallah. Makanya ibu-ibu mau sukses bahagia, tenang kehidupan tak, jaga solat tak. Bapak-bapak, halo. Sesibuk apapun kita di sawah tak kasiang, di galut tak, jangan tinggalkan ibadah solat tak.
Kalau memang tidak bisa merapat ke rumah atau tidak bisa merapat ke masjid, ambil ki sajadah, bawa ke sawata, dijaga baik-baik kerapiannya, sholat ki di sana ketika tiba masanya. Amin. Berkah kehidupan itu, Pak. Nariak katai relebo na yelino, barakana jama-jamange. Betul? Maega cede, habis. Banyak hartanya, sedikit sama di habis tonnya nantinya. Jabatan, persoalan 5 tahun ji, upah pun naupoi. Betul? Bukan kita bersama. Nah kode-kode itu apa? Alhamdulillah. Tapi ini Pak Desa ini luar biasa. Saya salut ya. Berapa kali mas saya takziah di Desa Balong, selalu saja hadir. Dan yang paling spesial, selalu beliau pasti ada sepatah katanya. Jarang-jarang ada kepala desa mau hadir seperti itu. Mudah-mudahan Pak Desa sehat selalu. Luar biasa. Mantap. Ewako. Alhamdulillah. Nah, coba bersalawat. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahilillah bi ahlil bah. Ibu-ibu, ada doanya diajarkan sama guru ulama kita. Alhamdulillah, kalau mau diberikan kemudahan rezeki, insya Allah itu dan leta tidak pernah terputus. Amalkan doa ini. Mau diajarkan? Kata menurut ulama guru barang siapa yang amalkan ini doa, maka akan mengalir daleknya, akan mengalir rezekinya, dan insya Allah utang-utangnya diberikan kelunasan cepat. Amin. Makanya ada doanya, doa cepat utang lunas. Mau diajarkan? Bo cepat payah. Nasakali alo hindran. Ada. Mau. Ini doa dibaca setiap pada hari Jumat. Di mana Ustadz ketika orang khutbah di atas. Jadi ibu-ibu ajarkan ke suamita, karena suamita yang pergi sholat Jumat. Bapak, nah baca ini doanya. Dan alhamdulillah hakul yakin sudah berpuluh-puluh tahun miku amalkan ini doa. Tapi kurasakan sangat luar biasa. Banyak sekali manfaatnya dan berkah sekali ini doa. Mau diajarkan? Bo penasaran Pak. Dibaca ini doa ketika khatib di atas sudah mau menutup acaranya, berkata barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Setelah dia baca khatib di atas, duduk khatib di bawah di mimbar. Setelah dia duduk, kita yang di bawah baca doanya. Ini yang kita baca. Tanian yo sumpai. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfihim bihalalika an haramika wa agnini min fadlika amman siwaka. Ulangi. Allahumma kfihim bihalalika an haramika wa agnini min fadlika amman siwaka. Kata Umar, setinggi gunung kau punya utang, Allah berikan kelunasan insyaallah, kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sudah dihafal? Mau dituliskan? Gampang, sogo akopi.
Alhamdulillah. Intinya apa tadi? Solat. Intinya apa tadi? Pada cengi sempajatta. Intinya tadi perbaiki solat 5 waktu tak. Bagaimana kita meminta doa kepada Allah? Nah, kita tidak pernah sujud di hadapan Allah. Bagaimana Allah mau kabulkan doa tak? Nah, kita tidak pernah laksanakan perintahnya Allah. Apa bedanya Pak Bupati? Dia suruh Pak desanya baik. Pak Desa, perhatikan ini. Pak Desa, kau jaga ini. Pak Desa laksanakan dengan baik. Pak Bupati pasti akan kasih ke apapun dia minta. Kenapa kita laksanakan perintahnya? Begitu Allah. Allah baik sama kita. Allah kasih kepada kita. Allah perintahkan you sujud dengan baik. Nakana karing Allah Ta'ala kusare ko. Tenak pa na kuminta na kusare mo. Yang penting solat. Apa alasan tidak mau solat? Sige, yakin bangi ha. Anak muda apa? Apa alasan tidak mau solat? Ustaz, tidak bisa berudu, ganti dengan tayamum. Ustaz, tidak bisa berdiri, silahkan duduk. Ustaz, tidak bisa duduk, silahkan baring. Ustaz, tidak bisa baring, salat pakai syarat. Ustaz, tidak bisa salat pakai syarat, ingat di hadapan Allah. Ustaz, tidak bisa ingat di hadapan Allah, bungkus bawa ke kuburan. Silakan untuk. Betul? Pada cengi sempajata. Keteguhan hati ada dalam solat. Ada berkata, Ustaz, elo nama sempayang Ustaz, tapi tidak baiknya sifatku. Pesan nih, yang penting sempayang kok. Ustaz, mama sembayang Ustaz, tapi nginung injak. Pesan nih, yang penting sempayang kok. Tama kalak dan niya. Nampak menihun tulu ya. Napa nama duntu. Betul. Pacampu dalo halal na harang. Tidak apa-apa. Karena kenapa? Nakatiba masanya ajal. Ketika nanti diperiksa dalam kubur, periksa dulu karena baik di solatnya, timbang. Jangan sampai bagus solatnya. Tapi kita tomo yang tidak baik sifatnya. Kita tomo painu, tidak tompa sembayang. Nakuang kali mereka kapabu cuma taban neraka, tidak ada pasangannya. Betul? Perbaiki solat apa? Perbaiki ibadah tak? Perbaiki sujud tadi hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sedikit demi sedikit terkikis judi, sedikit demi sedikit terkikis ginung, sedikit demi sedikit terkikis yang tidak baik. Barakana di kuasa sembayang. Maka tidak ada manusia yang tidak memiliki dosa. Tidak ada manusia yang tidak memiliki kesalahan. Pasti semua memiliki kesalahan. Betul? Makanya ketika habis sholat jangan langsung berdiri, teki langsung menteng, istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Coba semuanya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Rasulullah, apabila dia habis solat, amai sembayang na baca di pintalung dia baca 3 kali, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan dosa-dosanya 1 tahun yang akan datang, maka Allah telah ampuni dosa-dosa 1 tahun itu. Amin ya rabbal alamin. Artinya bukan dosa masalah kita, bukan maksiat masalah kita. Masalah hari ini mau tidak, kita kembali meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan, ketika engkau berlari, berjalan kepadaku, maka aku akan berjalan berlari kepadamu. Ketika engkau berlari kepadamu, maka aku akan berlari secepat kilat kepadamu. Saking cintanya Allah ke orang-orang yang ahli taubat. Amin. Karena yang namanya manusia, tidak ada manusia yang tidak memiliki kebaikan. Betul? Tidak ada juga manusia yang tidak memiliki keburukan. Ada pepatah mengatakan, segemuk-gemuknya ikan hiu pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan teri pasti ada dagingnya. Seburuk-buruk manusia pasti ada baiknya. Sebaik-baik manusia pasti ada buruknya. Ewako. Alhamdulillah. Jangan pandang enteng orang lain, Ustaz.
tidak usah kita bati-bati ke tidak baik sifatnya. Ustaz, tidak usah kita bati-bati ke painung ji. Ustaz, tidak usah kita bati-bati ke babotor ji. Belum tentu mungkin painung yang loa, mungkin babotor soe. Akan tetapi satu bulan dia akan datang kembali meminta taubat kepada Allah. Maka semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya manusia, tidak ada manusia yang tidak memiliki dosa. Namanya manusia, tidak ada manusia yang tidak memiliki keburukan. Pasti punya keburukan dan kejelekan. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha. Amin. Amin. Jam berapa? Oh, Subhanallah. Amin. Jam 11 pi. Baik, hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah sama-sama dirahmati dan baiknya Allah kepada kita. Boy, maka sila ada pengalatan aku ini. Balau kalian jo kareng Allah Ta'ala regite. Nasari ki semua gratis. Itu hidung gratis, itu mulut gratis, itu mata gratis, semua gratis, tidak dibayar. Tapi dunia, coba. Itu listrik dibayar apa tidak? Bayar. 2 bulan tidak dibayar. Nah cabui peleng. Kenapa aku tidak bayar? Maka di Makkah aja. Kenapa hanya peleng? Kau dipasangkan baik-baik, hanya kau tindis cuk menyala. Betul? Tapi pertanyaannya kemudian, 1 bulan kita tidaklah salah nak cabui pungalat ala matanna. Tidak. 2 bulan kita tidak salah nak cabui pungalat ala mulutnya. Tidak. Kenapa? 1 bolong tidak salat, Allah tidak rugi. 1 ujung loe tidak salat, Allah tidak rugi. 1 bulu kumbat tidak salat, Allah tidak rugi. Kenapa? Salat itu demi untuk kebaikan kita masing-masing. Jangan kau berkata kuliah tompil aku itai. Wow, pasti nuliaki. Eja pina doang, mutung kau. Tepuk tangan ki. Alhamdulillah. Nampan nongitenia. Baik, makanya hadirin, mari luruskan niat. Ya Allah, betapa Engkau sayang kepada kami. Ya Allah, betapa Engkau berikan kenikmatan kepada kami. Pak berena pamaseta puang luar biasa ya Allah. Maka aku titipkan, aku tahu itu ya Allah. Aku mengerti ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kami tahu ya Allah, kami menzalimi diri kami sendiri. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui, Engkau yang maha tahu ya Allah. Kami adalah manusia yang biasa. Kami manusia yang tidak pasti memiliki dosa dan kesalahan. Maka jangan Engkau bolak-balikkan hati kami. Makanya pun main ke sembahyang langsung berdoa. Bacakan ini doanya. Supaya tidak dibolak-balikkan hati kita. Apa doanya? Allahumma yukallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wala ta'atika. Coba semuanya. Allahumma yukallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wala ta'atika. Semuanya. Allahumma yukallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wala ta'atika. Itulah doanya supaya kita tidak dibolak-balikkan hati kita oleh Allah. Sudah dihafal? Apa jenis? Baik, hadirin wal hadirat jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kuliah ijamku do. Baik, apa sikap Ustadz yang kedua? Jangan harap menghadapi sakarat tidak akan pernah diberikan kenikmatan. Yang kedua, jangan harap akan diberikan kenikmatan jikalau seorang anak masih memiliki dosa sama orang tuanya, tapi tidak sempat minta maaf dan meninggal. Ya Allah ya Karim, kasih siksanya orang tua kodong. Dihamilkan kita 9 bulan. Asiraki ulena tampu. 9 bulan kita dihamilkan. Temak kada siang, temak kada malam. Yang penting selamat ki bayinya. Belum itu melahirkan kita antara kuburan dan rumah sakit. Dia rela bercucuran air mata. Dia rela bercucuran darah. Dia rela kehabisan darah. Demi anaknya kita untuk dicintainya. Demi anaknya kita untuk diselamatkannya.
Ketika itu dibesarkan, kita disusui, dikasih makan, disuap, dikasih makan, disuap, besar kita. Tapi kenapa ketika kita besar kurang ajar sama orang tua? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridal walidain, sutillahu fi sutil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Nabilangi gurutta. Nainya tomadosai to doai pajajanna. Orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya, ibunya khususnya atau bapaknya, runtukmu itu deceng, runtukmu itu lampu, runtukmu itu tajam, tapi tajamnya milampui, artinya dia tidak akan pernah mendapatkan keberkahan hidup. Engkasih usahana, ndak lama bangkrut. Iya, tinggi jabatannya, ndak lama dimutasi. Kenapa? Barakakna zamannya mangedek gagah. Magedek gagah barakakna kurang ngajar sama orang tuanya. Banyak natong anak pak kurang ajar sama orang tuanya. Baru dia yang merasa jago, dia yang paling tinggi sekolahnya. Emaknya bilang tidak ada sekolahnya. Astagfirullah. Ya Allah ya Karim, ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ibundaku. Betapa sayangnya ibunda kepada kita. Dia rela kepanasan, dia rela kedinginan, dia rela kepanasan malam menjadi siang, siang menjadi malam. Untuk kita dicintainya anak-anaknya, untuk kita anaknya supaya besar. Orang tua tidak minta apa-apa. Mama tidak minta dibelikan emas, mama tidak minta dibelikan mobil, mama tidak minta digaji. Mama hanya minta untuk dicintai dan dihargai. Cium tangannya minta ridhonya. Ya mau Toki sukses hari ini Pak jadi pengusaha karena doanya ibu. Ya mau Toki jadi pengusaha, jadi pejabat karena doanya ibu. Ya mau Toki jadi orang kaya hari ini karena doanya ibu. Ya mau Toki sukses hari ini karena doanya ibu. Kenapa engkau ketika besar kau lupakan ibundamu? Allahumma ya Ram, Allahumma ya Rahman ya Rahim, ampuni kami ya Allah. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kasihanilah mereka ya Allah sebagaimana mengasihiku di waktu masa kecilku, karena disitulah aku harus mengabdi, karena dia akan mengabdi, karena disitulah akhir kehidupan yang terbaik. Biar kita bukan orang kaya, yang penting sayangi ibu, kaya maki itu. Kalaupun Allah tidak kayakan di dunia, Allah akan kayakan nanti di akhirat kemudian. Buat apa ke kalau manyang rilino justru kasih asik di akhirat. Pesan ni palik kasih asik rilino, yang penting sogi di akhirat. Mingka balona kalau manyang rilino, kalau manyang tongki di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebagai kesimpulan, pertama, hidup di dunia adalah merupakan titipan. Tidak ada yang abadi di dunia ini, pastilah mati ki. Apa yang akan kita bawa tidak ada yang lain. Ayyukum ahsanu amala, adalah orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Kita datang pada malam ini takziah, pahalanya luar biasa. Kita menuju perjalanan di alam kubur, butuh perjalanan, butuh bokot temawari supaya selamat ke dalam kubur. Kita saja dari Balong menuju kota Bulukumba harus bawa uang, beberapa uang supaya bisa kembali dan bisa membeli apa-apa. Tapi bagaimana perjalanan kita ke dunia akhirat begitu panjang dan begitu sangat panjang, maka tidak ada yang terbaik, tidak ada yang bisa kita bawa kecuali adalah ayyukum ahsanu amala, orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan.